Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Tapi anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ziarah kubur ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang adab-adab ziarah kubur ya. Membaca doa, mendoakan kebaikan ya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian memintakan ampun untuk mereka, tidak memakai sendal, tidak duduk di atas kuburan, ya, tidak menginjak-injak kuburan, dan seterusnya. Nah, dalam ziarah kubur itu ada 3 keadaan. Yang pertama, ziarah kubur yang mengikuti sunnah, sehingga dia mendapat pahala atasnya. Nanti ada ziarah kubur yang itu bid'ah dan mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, ziarah kubur yang itu merupakan bentuk kesyirikan, yaitu syirik besar. Ya, kita lihat yang pertama. Ziarah kubur yang sunnah, ya tadi dengan mengikuti adab-adab tadi. Ya, mendoakan kebaikan bagi si mayit, kemudian mengingatkan tentang akhirat dan kematian. Adapun ziarah kubur yang bid'ah, misalnya mengerjakan sholat di situ. Kecuali sholat jenazah ya, kalau kita terlambat, nggak apa-apa kita sholat di kuburan, sholat jenazah. Tapi kalau sholat selainnya nggak boleh. Mengusap-usap kuburan. Nanti banyak banget, coba nanti kalian cari di YouTube, itu banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk bid'ah ketika mereka ziarah kubur. Ya, menerangi kuburan, pasang lampu di situ, membakar dupa dan sebagainya. Kemudian bentuk ziarah kubur yang syirik besar yaitu berdoa kepada si mayit, minta keselamatan pada si mayit, menyembelih kurban untuk si mayit, meyakini bahwa mayit itu bisa memberi manfaat dan madharat. Ini yang tertanam pada masyarakat ya, sehingga banyak orang itu takut dengan kuburan karena sejak kecil sudah diberikan keyakinan bahwa mayit itu bisa memberi manfaat dan bahaya gitu loh. Nah, kemudian ya, bentuk-bentuk hulu terhadap kuburan. Yang pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini ada 2 bentuk. Pertama, betul-betul dibangun masjid di atas kuburan itu. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya adalah apa? Orang melakukan ibadah di situ, meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Kemudian, yang kedua, mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur. Ya, seperti kalau orang kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu ya, menjelang Ramadan atau apa gitu kan. Nah, kemudian mencari keberkahan, ya, ngalap berkah di kuburan dengan melakukan tawaf atau ngusap-usap kuburan. Kemudian yang keempat, berdoa minta keselamatan kepada orang yang sudah mati di situ. Ya. Senantiasa kembali kepada si mayit dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan untuk menghilangkan kesulitan. Jadi setiap kali ada masalah, setiap ada kebutuhan, datang ke kuburan, minta ke sana. Kemudian yang berikutnya, meninggikan kuburan. Ya, kalau di kita kan dikicing itu ya, nisan-nisan itu. Ya, kita meninggikan kuburan cukup 1 jengkal sebagai tanda bahwa itu kuburan supaya tidak diinjak-injak. Mengapur dan membuat bangunan di atasnya. Nah, dan memasang lampu dan menghiasi kuburan. Ini banyak banget. Ya. Sampai ada yang tingkat yang ekstrim ya. Sampai bangunan kuburan itu ya, cungkup itu lebih hebat daripada rumah loh. Rumah yang kita tinggali. Ya. Nah. Kemudian kita masuk di pembahasan tentang kerusakan karena hulu. Kerusakan yang ditimbulkan karena sikap hulu. Ya, tadi anak-anakku ya tentang bentuk-bentuk hulu, silakan nanti dalilnya dibaca sendiri di buku. Ya, karena ini kita waktunya tidak panjang. Ya, kita lihat ya kerusakan-kerusakan karena hulu itu disebutkan di sini. Pertama, menjadi sebab kehancuran dan kesesatan umat manusia. Ya, ini seperti Rasul katakan, iyyakum wal hulu, hati-hati kalian dari sikap berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-hulu fiddin, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah sikap hulu dalam beragama.
Yang kedua, sikap hulu ini menuntun kepada keberhalaan dan penyembahan manusia, seperti yang terjadi pada kaum Nuh. Ya, mereka akhirnya karena hulu kepada orang soleh, akhirnya apa? Orang-orang soleh itu pun disembah, dibuat patungnya kemudian disembah. Kemudian merusak akal dan menghancurkan fitrah. Jadi hulu itu merusak akal. Ya, bagaimana akhirnya kita harus menyembah manusia? Orang yang hulu itu akhirnya kan seperti itu. Ya, sampai-sampai ada kan misalnya kayak di India itu orang hulu kepada binatang, ya, pada sapi, ya, sampai-sampai sapi itu disembah. Ya, juga ada yang meyakini oh anak ini titisan Dewi Fulan, sehingga mereka disembah anak-anak itu. Rusak akalnya, nggak masuk akal yang seperti ini. Kemudian yang keempat, melemahkan pengagungan kepada Allah, meremehkan Allah. Nah, jadi orang yang sudah terjangkit sikap hulu biasanya seperti ini, dia tidak lagi mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Pikirannya apa? Oh, nanti masih ada wali fulan, ini fulan, kan begitu. Orang soleh fulan masih begitu ketika ada masalah, tidak langsung menghadap pada Allah Ta'ala. Kemudian dengan hulu ini muncul bid'ah-bid'ah di masyarakat. Ya, jadi bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat itu kebanyakan muncul dari sikap hulu. Bahkan anak-anakku ya, yang namanya kesyirikan itu adalah termasuk bid'ah yang sumbernya dari sikap hulu tadi. Kemudian menjadikan orang itu disikapi berlebihan, maka muncul pada orang tersebut sikap ujub dan merasa suci. Jadi orang-orang yang disikapi berlebihan itu akhirnya apa? Muncul perasaan apa? Ujub, merasa hebat, merasa suci, sehingga dia meremehkan. Dan akhirnya apa? Hulu ini di samping merusak orang yang melakukan, juga merusak orang yang disikapi dengan sikap hulu tersebut. Jadi merusak semuanya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersikap pertengahan, senantiasa mengikuti ketentuan-ketentuan syariat. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.